Dengan adanya Yesus, maka hukum Taurat itu sudah tidak berlaku. Karena upah dosa adalah maut. Begitu. Itu juga nggak ada berkontradiksi. Kalau Rasul Paulus mengatakan, kalau engkau lagi bagaimana hukum Taurat itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus dengan cara dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, maka oleh iman kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu tetapi murni pemberian Allah. Perhatikan di sini, itu Paulus juga mengatakan bahwa jangan lagi engkau hidup di bawah hukum Taurat itu. Yang menyelamatkan engkau adalah iman. Anda mau mencoba mendoktrin kita dengan ajaran saya gereja. tidak Tidak ada di Bible Anda baca data Ibu. Udah, stop. Nggak usah dilanjutin. Itu kan ketika kita nggak usah. Oke, nggak usah diterusin, nggak usah. Gimana? Itu nggak benar. Itu jawaban Anda sendiri, bukan jawaban di Bible. Loh, itu kan saya ambil data nggak ada di Bible, nggak ada. Paulus mengatakan oleh iman kepada Yesus engkau diselamatkan. Nggak usah diterusin. Dia malu, tenang Yesus sebentar lagi, nanti kabur. Yo tidak, silakan tanggapan. Gini, nggak usah ditanggapin. Itu bukan di Bible. Saya minta itu jawaban di Bible Anda. Perbedaan antara ajaran Yesus sama ajaran Paulus, bukan ceramah kayak di gereja, nggak usah. Oke, baik. Oke, saya tambah. Saya ambil kuncinya saja. Ambil di Bible. Habis itu nanti saya masukin lagi ke yang lain. Oke, ajaran. Masih dengar omongan saya masukin lagi. Oke, baik Bunda. Saya berikan secara ringkas saja. Sorry Pak Ustadz ya, saya berikan karena ini tuntutan dari Bunda tercantik ya. Jadi perbedaannya adalah Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, makanya dikatakan oleh iman kamu diselamatkan ya. Kalau engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Itu artinya oleh iman. Tetapi kalau Paulus juga oleh iman. Kenapa? Saya akan buka datanya. Kenapa saya katakan Paulus juga berbicara oleh iman? Sebab dikatakan begini, Efesus 2 ayat 8 dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi pengajarannya sama, Ibunda tercantik. Itu tanggapan dari saya sih, ringkas saja, silakan. Boleh, itu nanti Iwan Pilar di bawah yang menilai. Satu lagi, saya ngasih ini ya, ngasih Laura Matius, buka Matius 7 21 23. Bagaimana kita teruskan Pak Ustadz? Ya, terus nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anda diskusi dulu sama Bunda Mila, mumpung bisa santai saya. Ya. Padahal saya pengennya lama-lama sama Pak Ustadz ini. Ya nggak apa-apa, nanti sama Ustadz. Karena terbatas waktunya. Karena Bunda nggak ada open cam, kurang asik kalau nggak open cam Bunda. Nggak, saya open cam tadi udah, nggak perlu open cam sama kau. Aduh, saya mengasihimu Bunda. Saya doakan Bunda supaya aman-aman di jalan deh. Kalau mau nangis. Buka Matius, ayo. Matius 7 21 23, ayo buka dulu itu. Masa pendeta disuruh nangis? Bunda. Bukan, dia murid Edis Takjil. Oh, siapa? Bunda ini. Bunda ini murid Pak Edis. Murid Edis Takjil. Oh, pantesan Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini Bunda. Bukan Bunda Mila, kau itu sama kayak Edis Takjil. Udah, lanjut, ayo, saya dengar dulu. Itu Pak Ustadz. Buka Matius 7 21 23. Buka Matius berapa? Buka Matius 7 21 23, ayo. Ya. Pak Ustadz, saya lanjut ini. Saya baca. Nggak apa-apa, sama Bunda Mila nggak apa-apa. Silakan. Begini, kita harus sopan. Ini kan yang punya rumah kan Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Coba diskusi dulu sama Bunda Mila. Coba. Tapi jangan lama-lama Bunda bilang. Nggak usah. Kita saya aja, bang. Kita urusan Paulus sama Yesus aja. 2 ayat lagi saya bawain. Kalau kau udah nggak bisa, apa saya stop sampai sini. Tapi jawab dulu yang ini, udah terlanjur saya sebutkan. Oke, baik. Jawab dulu. Matius 7 21 23, Bang. Oke, saya baca. Baca, ya. Oke, baik. Oke, saya baca ya. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, sudah Ibu Bunda. Udah ya. Nah, sekarang apa kata Paulus? Coba buka Markus 16, 18. Bandingin, kita sekarang mirroring. Jadi Anda tahu persis bagaimana Paulus, bagaimana Yesus. Dan Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa Kristen-Kristen ini pengikut daripada Paulus. Nah, baca dulu nih Markus yang sekarang. Markus mana tadi? Markus berapa tadi? Berapa? Markus 16. Markus 16. Nomor 16-18. 18. Nah, jadi yang tadi Yesus bilang sudah tahu ya, siapapun yang bernubuat atas namaku, menyebut aku Tuhan, mengusir iblis pakai namaku, itu artinya gimana? Dilarang. Nah, sekarang Paulus bilang apa coba? Nah, kita sebutkan Paulus. Ini Ada Markus 16, bukan ini Markus bukan Paulus ini, Bunda. No, Markus itu zaman Paulus sudah. Buka dulu Markus 16 Markus 18. Markus 16:18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sudah, Bunda. Sampai 18 itu? Apa 16 doang? Iya, sudah sampai 20 saya malah dari. Nah, jadi di situ kan kelihatan bahwa Paulus itu menyuruh kalian itu menyebut Yesus itu dengan nama Tuhan. Sementara Yesus tadi menolak, malah mengusir, menyumpahi istilahnya kalau orang kita sekarang ini. Enjahlah kau karena kau menuhankan. Jadi gimana itu? Itu baru 2 ayat itu. Masih banyak lagi loh. Ada 8 saya jelasin dulu, Bunda, tercantik. Saya nggak mau pendapat Anda ya. Saya mau Anda bawa data. Iya, saya buka data Matius 7 tadi. Matius 7 tadi. Ya. Matius 7 ayat 21, ya. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya. Begini, Bunda, ini merujuk kepada satu nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan, oh ya saya mengenal Yesus, saya mengikuti ajaran Yesus, saya puasa, kami disunat. Nah, itu mereka nabi-nabi palsu, Ibu Bunda. Dan kedua, mereka para pembuat kejahatan. Hold on, sebentar. Oh, disuruh kita sebentar. Lanjut ini, Pak Ustadz. Ya, itu kan konteks pembahasan Anda berdua tadi. Kalau selesaikan aja dulu. Ya. Oke, soalnya ibunya bilang sebentar supaya nggak sia-sia. Saya nggak dengar tadi bahwa Anda bilang itu nabi-nabi palsu. Apa hubungannya? Saya minta Anda jabarkan itu Matius 7 tadi bahwa Yesus itu menolak disebut Tuhan. Nah, itu seperti apa? Iya, makanya saya sampaikan. Karena ini orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan, kami telah bernubuat, telah melakukan hal segala macam. Itu siapa tuh? Itu siapa tuh yang ini Tuhan, mereka. Tuhan. Makanya kan saya jelaskan, Ibu Bunda. Ya, saya tanya dulu pertanyaan satu. Siapa yang menyebut bahwa Tuhan, Tuhan, aku bernubuat atasmu? Itu orang Kristen bukan yang menyebut Tuhan. Nabi palsu, Bunda, atau Kristen palsu. Gimana Kristen palsu? Ada Ustadz Kristen palsu. Makanya saya jelasin gimana ini, katanya berdiskusi dengan santai, sopan dan teratur dan tertib. Ibu Bunda nggak mau dengarkan. Karena udah ngaco jawabannya itu. Itu kan belum lagi saya jelaskan. Jelas, bilang ngaco. Yang poinnya kita begini. Poinnya kita bahwa Yesus itu menolak disebut Tuhan. Sementara Paulus mengajarkan Kristen menyebut
Yesus itu? Saya belum jelaskan narasi. Kan Markus tadi bilang. Ibu perhatikan dulu, itu merujuk satu, nabi-nabi palsu. Jadi kalau udah palsu berarti isinya omong kosong. Ya, mereka mengatasnamakan kenal Yesus. Kan sudah saya sampaikan tadi. Itu kedua adalah mereka pembuat kejahatan. Mereka berpikir di surga itu nanti tentang kehidupan yang nyaman-nyaman, enak-enak. Dan mereka hidup di dunia ini berbuat kejahatan. Padahal intinya begini, mereka bobrok pembuat kejahatan dan mereka tidak layak untuk masuk surga. Sehingga waktu nanti di akhir kiamat dihakimi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, aku nggak mengenal kamu. Makanya kan dikatakan Matius 7 tadi ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepada aku. Perhatikan Bunda, perhatikan, saya coba menjelaskan sebentar saya. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku. Ini kan kalau diartikan untuk saya sederhanakan, bukan setiap orang di Komal ini orang Kristen, berarti ada agama lain. Sama, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Enggak semua orang yang benar-benar imannya sejati, tetapi banyak juga imannya palsu. Ya itu Ibu Bunda. Tapi di dalam Markus tadi enggak ada yang bertentangan di situ. Itu bagaimana Tuhan Yesus ketika naik ke surga, dia memberikan kuasa kepada murid-murid. Ya, dan para murid-murid termasuk Petrus. Ya, ketika dia berkhotbah menceritakan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus untuk menebus dosa manusia, apa yang terjadi? Orang bertobat, memberi diri dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Begitu, Bu Bunda, silakan. Monitor, Bunda cantik. Jeda. Dia karena di jalan Pak Ustadz, beliau lagi drive. Kalau dia lagi ngedrive, lebih baik fokus dulu gitu. Ya, kita sama Pak Ustadz aja sudah. Makanya kan saya bilang tadi lebih enak saya sama Pak Ustadz yang saya hormati, yang saya hargai. Silakan Pak Ustadz. Tentang pembahasan masalah Yesus adalah ciptaan. Coba saya membawa Anda ke logika dulu. Ya, logika. Nih begini ya, saya mau bertanya satu-satu dan tolong dijawab secara ringkas. Secara logika kayak gini, apakah di Kristen manusia itu ciptaan? Ya, setuju. Sekarang yang kedua, apakah Yesus itu adalah manusia? Setuju. Baik. Yang ketiga, kalau Yesus itu adalah manusia, manusia adalah ciptaan, berarti Yesus ini adalah manusia ciptaan, betul? Oke. Begini Pak Ustadz, kalau langsung dipotong diminta jawaban begitu nggak bisa. Pak Ustadz kok begini? Saya untuk mengikuti pola Pak Ustadz, nggak boleh begitu. Pak Ustadz perhatikan begini. Iya. Perhatikan. Saya coba menjelaskan dengan pertanyaan. Apakah Allah itu ciptaan? Bukan. Ketika Allah menjadi manusia, apakah Allah itu ciptaan? Gak pantas Allah jadi manusia, Allah jadi itu. Itu salah, pertanyaan yang salah. Gak nyambung itu, karena apa? Konsepnya apa? Allah itu bukan manusia masalahnya. Begini Pak Ustadz, kenapa Allah mau menjadi manusia? Pak Ustadz kok larang-larang? Emangnya Pak Ustadz siapa? Karena ini pertanyaan umum toh. Ya, apakah manusia ciptaan kata Anda? Kan gitu. Manusia ciptaan, baik. Ya, terus apakah Yesus itu manusia? Manusia, kata Anda. Baik, pertanyaan ketiga. Berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan. Betul atau salah? Kan gitu. Kenapa Ustaz memakai kalimat berarti? Nggak bisa begitu. Itu menyimpulkan, membuat kebenaran sendiri itu sesat itu. Bukan sesat, kan bukan juga saya menyimpulkan. Saya buang pun kosakata berartinya nggak merubah makna, nggak. Karena Pak Ustadz punya kesimpulan sendiri. Ya sudah gini. Begini. Ya coba ya. Tunggu dulu. Awal tadi saya menanyakan kayak gini, Bang. Ya. Oke, baik. Manusia apakah ciptaan? Ciptaan.
Yesus itu apakah manusia? Manusia, kata Anda. Kan gitu. Yesus manusia ini adalah ciptaan? Betul atau salah? Salah. Yesus Ya manusia salah. bukan ciptaan. Bukan ciptaan, katanya manusia Iyo. ciptaan tadi. Begini, Pak Ustadz, itu Aduh, namanya menggiring di dalam aduh. kesesatan berpikir. Gak jalan logika saya. Begini, ketika kita mengatakan Allah itu tidak diciptakan, itu ada datanya. Karena dia yang awal dan yang akhir. Ketika dikatakan manusia itu ciptaan, ada datanya. Allah yang menciptakan manusia. Tetapi ketika kita mengatakan Yesus, Allah menjadi manusia, itu ciptaan, nggak ada datanya, Pak Ustadz. Jadi sorry, No. saya nggak bisa iakan itu. Bang, gini, kenapa saya membawa hal tersebut sesuai dengan apa yang saya sampaikan di Wahyu 3 nomor 14 tadi. Dia adalah Ustadz, permulaan kembali dari ciptaan. Makanya Berarti- saya ajak Anda dengan logika Anda gitu ya. Manusia, ya, manusia adalah ciptaan. Habis itu Yesus ini manusia atau bukan? Manusia, kata Anda. Baik, berarti ya ini nggak perlu pakai kata berarti nih ya. Saya tinggal kayak gitu ya. Pertanyaan yang ketiga, Yesus manusia ini ciptaan, betul atau salah? Bukan ciptaan. Makanya perhatikan untuk bisa memahami. Ada. Begini, Pak Katanya Ustadz, manusia tunggu dulu. ciptaan. Iya. Yesus itu manusia. Iya. Lalu Terus yang menyimpulkan Yesus itu ciptaan siapa, Pak Ustadz, kan? Bukan data. baik, berarti Ah. kalaunya Anda menyangkali bahwa Yesus bukan ciptaan, berarti jawaban Anda 1 dan 2 tadi ngalor ngidul gitu. Enggak, justru saya yang ada datanya semua, Pak Ustadz. Perhatikan. Coba Allah Bang ya. adalah yang awal dan yang akhir. Tunggu. Manusia adalah ciptaan. Nah, dikatakan Allah menjadi manusia, firman itu menjadi manusia. Artinya, ya Allah itu Saya ciptaan nggak nanya itu, Bang. Loh, ini untuk begini karena saya Saya nggak berbicara nanya kepada itu. Pak Ustadz, kepada teman-teman yang di bawah. Artinya begini, Allah awal yang akhir, oke? Manusia ciptaan, semua ada datanya. Firman itu menjadi manusia, Allah menjadi manusia, ada datanya. Yohanes 1:14. Jadi semua saya menyampaikan data, Pak Ustadz. Sementara Pak Ustadz hanya menyimpulkan dari ketidakadaan data. Begitu. Iya, itu kan menurut kekristenan oke. Kita nggak perlu bantah karena saya belum ke kitab suci masalahnya kan kayak gitu. Oke, begini. Ya. Sekarang kita gantian bertanya, boleh Pak Ustadz? Nah, boleh ya. Oke, baik. Boleh. Jadi selama saya berdiskusi ke teman-teman ya, Pak Ustadz ya, teman-teman Muslim juga mengatakan bahwa ada yang mengatakan ada konsep penghapusan dosa, ada juga mengatakan tidak ada. Bagaimana itu, Pak Ustadz? Sebagai Pak Ustadz kan tentunya lebih paham. Silakan. Maksudnya penghapusan Ada- dosa. Iya, ada konsep penghapusan dosa dengan adanya misalnya maaf ya, kayak mencium batu menghapus dosa. Itu bagaimana dengan konsep-konsep begitu? Silakan. Kalau Ada untuk enggak? kalau untuk konsep menghapus dosa, Allah menghapus dosa. Terus apa juga yang mau dipermasalahkan? Enggak, karena saya minta penjelasan dari Pak Ustadz, karena saya selama ini kan mau tanya kepada ahlinya, karena saya rasa Pak Ustadz Ya iya, nggak ada dosa itu ditebus tapi dihapus. Cara ya taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, tuh dalilnya. Nah, bingung kan abangnya? ya Pak Ustadz yang punya narasi, itulah enaknya di saya, Pak Ustadz. Jadi karena itu imannya Pak Ustadz, saya persilahkan. Ya itu Bang, ya kalaunya di Islam konsepnya itu bukan penebusan tapi menghapus. Kalau menebus kagak hilang-hilang, ya kalau dihapus pasti hilang, gitu. Iya. Contoh ya, Anda mau penebus atau penghapus? Kita gadai HP ini di pegadaian, kita tebus di pegadaian, tetap juga bendanya HP. Mau kita gadai kemanapun ya, tetap juga ini bendanya HP.
tetap ada gitu. Mau ditebus berapa kali pun tetap bendanya HP. Tapi kalaunya Islam bukan menebus lagi dengan HP ini, tapi langsung dihilangkan HP-nya, gitu. Nggak perlu lagi jadi tebusan-tebusan, tapi langsung dihapus dosa itu. Jadi lebih pilih mana kita? Mau penghapus kah atau penebus kah? Masa orang lebih mau pilih penebus daripada penghapus? Enggak, karena begini, kan karena gitu. Ada di dalam hadis itu mengatakan ternyata yang bisa menggantikan yang bisa menebus dosa itu teman-teman konsepnya itu. Bang. Dalam hadis itu saya tahu, udah sering saya jelaskan. Konsepnya itu bukan tebusan dosa, tapi yang di situ adalah tempat, pengganti tempat. Pengganti tempat. Iya. Karena apa? Karena di neraka itu setiap bloknya itu udah ada tempatnya untuk Yahudi dan Nasrani. Cuma Islam yang berdosa besar, dia sementara ditempatkan di situ karena dosanya. Penghuni kekalnya nanti Yahudi dan Nasrani itu, ya. Gitu. Ya, ada datanya mengatakan demikian, boleh Pak Ustaz? Ya ada. Boleh dibacakan? Ada. Anda minta carikan data yang seperti apa? Ya seperti yang Pak Ustaz sampaikan jelas. Iya, maksudnya jadi penebus tempat tadi kan? Iya, maksudnya karena kan ada dikatakan begitu, yang menjadi penebus yang menggantikan itu melalui orang Nasrani dan Yahudi, kan ada data. Oke. Kok Nih, jadi saya kami yang bukannya korban gitu Pak Ustadz di dalam data-data tersebut? Oke. Ustadz, saya izin mute ya Ustadz. Silakan Bud. Iwan Villa yang belum follow saya, tolong di follow dong. Biar kita lebih berkibar lagi muslim-muslim ini. Nih ya. Makasih. Mari kita baca Bang ya. Idza kana yaumul qiyamah, langsung aja kah? Langsung aja Langsung ya. saja, Langsung aja. Ustaz. Oke. Langsung saja. Nih, pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa neraka. Ya, kok kami yang menjadi penebus Pak Ustadz? Iya. Bagaimana? Di sini bukan tebus dosa, bukan. Ya, bagaimana gitu. itu? Oke. Jadi kami dikatakan di sana Kristen dan Yahudi itu menjadi penebus dosa Pak Ustadz. Silakan. Nah, bukan penebus dosa, penebus neraka, ya. Penebus tempat, ya. Penebus tempat di neraka, siksa, penebus dari siksa neraka, gitu. Tunggu, aku belum paham Pak Ustadz. Katanya kan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya tanya kan begitu. Bukan menjelaskan segala sesuatu mau Anda, bukan. Loh, Yang menjelaskan segala sesuatu itu contoh seperti menjelaskan segala sesuatu tentang permasalahan hukum waris, bukan segala sesuatu begini. maunya Anda, bukan. tentunya maunya Pak Ustadz dengan apa karena kan Pak Ustadz yang lebih ahli dalam bidangnya kan begini Pak Ustadz. Pertanyaan saya adalah, dikatakan Yahudi dan Nasrani menjadi penebus dari api siksa neraka itu. Nah maksudnya itu bagaimana ceritanya? Maksudnya itu kenapa kok Nasrani Yahudi jadi korban, jadi tumbal juga? Bukan jadi korban. Allah udah tetapkan mereka itu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Tuh, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Jadi penghuni aslinya ya ada Bang neraka itu, ya. Jadi kalaunya penghuninya sudah mau masuk ya ditempatkan di dalam neraka, maka ya diangkatlah yang muslim tadi, gitu maksudnya. Gitu. Gitu. Definisi penghapus
dosa teman-teman Muslim itu. Nggak ada, bukan penebus dosa. Di situ nggak Itu ada tadi hubungannya ada dengan penebusan penghapus dosa, Bang. Itu penghapus dosa itu nasrani, itu jadi tumbal. Nasrani Bukan, jadi- di situ nggak ada ada masalah tulisannya menebus tadi, dosa, Pak. nggak ada. Di Penghapus situ dosa masalah siksa neraka masalahnya. Iya, jadi artinya kami yang menyelamatkan teman-teman Pak Ustadz dari siksaan dari neraka itu karena kami yang Bukan. menghapus. Makanya dengarkan ya. Oke, baik, silakan. Dengarkan, orang kafir, Nasrani dan Yahudi, ketetapan Allah tempatnya di neraka, gitu. Ya, tempatnya udah disediakan Allah di neraka. Selama mereka itu belum menempati di